Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berkumpul bersama kami. Pada hari ini, saya dan Pak Nugroho adalah calon guru penggerak di Angkatan 7 yang kebetulan satu sekolah. Maka kami berdua akan melakukan kolaborasi untuk melakukan penindasan terkait tugas dari aksi nyata maupun 1.4. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan penindasan hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Suster Kepala Sekolah. Kepada Suster Felicia, kami persilahkan. Terima kasih Pak Nugroho dan Bu Vivi. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Suster. Selamat siang, Suster. Baik, kita dengan penuh semangat pada hari ini Pak Nugroho dan Bu Vivi akan memberi penjelasan kepada para rekan guru tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap dengan penjelasan ini dapat membantu kita untuk mewujud nyatakan budaya positif di SD Fransiskus Kalirejo. Maka mari kita siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan penjelasan ini. Terima kasih. Terima kasih Suster Felicia selaku Kepala SD Fransiskus Kalirejo atas kesempatan yang boleh kami terima, yang boleh kami lakukan, yaitu untuk melaksanakan pembahasan dalam rangka pemenuhan tugas di Learning Management System Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi bahwa kami berkolaborasi, saya sendiri Fitra Agung Nugroho dan juga Ibu Maria Bionita Widyastuti. Dan untuk kesempatan saat ini saya akan mulai dengan penyampaian materi terkait budaya positif yang nantinya juga akan disambung juga oleh Bu Vivi selaku rekan sejawat sekaligus juga calon guru penggerak. Bapak Ibu serta suster yang terkasih, sebelum kita masuk ke budaya positif yang akan kita laksanakan, harapannya kita lakukan juga, kita akan melihat sedikit pada beberapa pernyataan yang di sini. Yang nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu serta suster terkait apa yang tertulis di presentasi ini. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama adalah mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak dipaksa dahulu atau terbiasa. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Terus yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada pernyataan yang mungkin suster Bapak Ibu yang terkasih di sini sudah sering mendengar, sering membaca terkait pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi kami mohon tanggapan dari suster Bapak Ibu terkait pernyataan di bawah ini. Dimulai dengan pernyataan yang pertama. Monggo. Apakah suster Bapak Ibu setuju bahwa mendisiplinkan anak itu dengan hukuman? Istilahnya anak akan dipaksa agar terbiasa. Monggo, kami persilahkan. Siapa yang akan mendahului? Oh, Pak Anton. Terima kasih Pak Nugroho. Itu ada pernyataan, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Untuk yang pertama, mendisiplinkan anak dengan hukuman. Dengan hukuman, anak
dipaksa dahulu agar terbiasa. Untuk yang pertama ini saya kira untuk pendapat saya kurang tidak setuju karena hukuman yang sifatnya itu dipaksa itu justru akan membuat pribadi anak itu mempunyai rasa ya dendam dan akan terpendam, bahkan nanti akan menjadi pelampiasan anak setelah dewasa untuk orang lain. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Untuk yang kedua ini agak setuju dan tidak setuju, karena pemberian hukuman dengan hal yang positif kami sangat setuju sekali itu. Artinya hukuman yang sesuai dengan perkembangan dan apa yang dialami oleh anak dan juga disesuaikan dengan kesalahan pribadi anak dan dapat meningkatkan disiplin diri. Artinya dengan hukuman itu dengan tujuan agar anak itu tidak mengulangi dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan lebih positif dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Untuk yang ketiga ini kami sangat-sangat setuju, karena anak zaman sekarang itu tidak perlu diberi suatu hukuman yang terlalu keras bahkan atau pembicaraan, karena dengan penghargaan berarti itu kita sudah menghargai apapun usaha. Itu saya yakin akan meningkatkan motivasi belajar anak, dan itu akan menyadarkan pribadi anak dan berkembang sesuai dengan perkembangan anak. Untuk yang ketiga kami sangat-sangat setuju, sehingga anak tidak memiliki rasa dendam, tetapi anak berkembang sesuai dengan kemampuan, dengan motivasi yang positif, hasilnya akan lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Anton atas tanggapan dari pernyataan-pernyataan di layar presentasi tersebut. Mungkin dari suster atau Bapak Ibu guru yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Kita di sini untuk belajar bersama, suster Bapak Ibu. Monggo. Ada yang memberi tanggapan? Oh, Bu Maria. Iya, Bu Maria Vincentia. Terima kasih. Kalau tanggapan saya lebih mungkin ke istilah hukuman. Kalau bisa mungkin hukuman itu diganti dengan istilah yang lain. Karena mendengar kata hukuman, pikiran kita pasti langsung sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Mungkin untuk anak juga timbul trauma. Dari istilah hukuman itu konotasinya negatif. Apakah mungkin kita ubah dengan kata lain konsekuensi atau kesepakatan bersama, sehingga terdengar lebih enak dan juga tidak terlihat kita tuh sebagai guru tuh kan sepertinya apa ya, seperti galak kepada anak-anak gitu. Jadi mendisiplinkan anak dengan apa ya, konsekuensi yang sudah disepakati gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada konsekuensi bersama kan mereka tidak terpaksa, mereka sudah tahu, oh kalau saya melakukan kesalahan ya saya akan mendapatkan konsekuensi ini, akibatnya apa begitu. Kalau untuk nomor satu sih saya tidak setuju. Kemudian yang kedua, sama juga ya istilah hukumannya, mungkin konsekuensi yang positif tentunya, misalnya bukan dengan disuruh berdiri atau misalnya angkat kaki yang seperti itu, yang konsekuensi yang membuat mereka tuh memperbaiki kesalahannya. Misalnya tidak menunjukkan PR, konsekuensinya apa? Apakah tugasnya ditambah atau tugas lain yang membangun. Jadi ya meningkatkan motivasi anak. Karena seringkali kan kita tertuju kepada yang negatif, yang tidak mengerjakan PR itu mendapatkan konsekuensi, tapi yang rajin mengerjakan kadang-kadang kita kurang memberikan motivasi atau semangat. Jadi harus seimbang, yang kurang disiplin mendapatkan konsekuensi, yang sudah rajin sangat disiplin juga kita beri penghargaan. Jadi mereka
Terima kasih Bu Maria. Mungkin masih ada lagi terkait pernyataan di layar presentasi ini. Tuh, Bu Juniarsi. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Sebenarnya sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Cuman kalau dalam pemikiran saya, ketika yang pertama mendisiplinkan anak dengan hukuman, akan dipaksa dulu agar terbiasa. Sebenarnya dengan paksaan itu kan tidak baik, akan mengakibatkan di anak itu menimbulkan hal yang tidak baik gitu karena paksaan. Maka kalau menurut saya itu lebih ke bagaimana supaya anak itu menyadari bahwa itu salah gitu. Jadi anak paham sendiri, nggak akan dipaksa begitu. Nah, kalau anak sudah menyadari sendiri itu nggak baik, itu salah, akibat dia akan mendapatkan akibat karena yang dilakukan itu tidak baik gitu, karena tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan akibat, misalnya tidak disiplin, terlambat masuk sekolah gitu kan. Nah, maka dia tahu bahwa itu nggak baik. Nah, kalau sudah tahu, ya kita berikan konsekuensinya bahwa untuk menunjukkan bahwa dia salah, yaitu konsekuensinya apa yang dilakukan. Misalnya juga kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas PR, nah dia tahu itu salah, dia sadar sendiri. Nah, maka supaya dia ingat bahwa itu salah, ya kita beri konsekuensi, kalau saya begitu. Nah, dengan harapan di hari berikutnya dia akan tahu dan sadar dan ingat itu tidak baik, itu salah. Nah, berikutnya dia akan lebih tertib, lebih disiplin. Itu harapannya untuk saya begitu. Untuk yang hal yang lain, menurut saya sudah setuju sih dengan yang kedua dan yang ketiga. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Bu Juniarsi. Ada lagi mungkin? Cukup? Terima kasih kepada Bu Juniarsi, kepada Bu Maria dan juga Pak Anton yang telah memberikan tanggapan terkait pernyataan yang ada di layar presentasi ini. Sudah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang telah disampaikan tadi pada hakikatnya adalah itu gambaran kita awal tentang terkait pembelajaran yang mungkin kita peroleh selama ini di sekolah khususnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif yang telah kita lakukan, yang sudah membudaya. Contohnya seperti kegiatan senyum, sapa, salam, sopan santun yang terus kita laksanakan kepada seluruh warga sekolah. Juga ada kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai setiap hari. Itu adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan positif ataupun yang sudah membudaya di sekolah kita. Dan untuk terkait dengan hal ini, seperti nomor 1 di sini, mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak dipaksa dahulu agar terbiasa. Itu harapan kita memang seperti itu. Jadi adanya istilah punishment atau hukuman. Tapi apakah hal ini masih up to date dengan keadaan atau karakter anak saat ini? Atau jangan-jangan ketika anak mendapat hukuman terkait indisipliner karena mungkin terlambat sekolah, anak dihukum diminta untuk berlari di lapangan kasarannya 10 kali keliling lapangan, atau menghadap ke bendera untuk menghormati bendera selama 15 menit. Apakah itu masih up to date? Oke, anak-anak tersebut mungkin akan merasa terbiasa dengan hal itu, tapi nantinya anak-anak itu bukan timbul rasa kesadaran dari diri dia sendiri, tetapi karena istilahnya takut.
kebetulan mungkin takut dengan guru kelasnya. Guru kelas saya galak sekali, kalau saya telat sedikit saja saya dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran, berada di luar atau minta untuk berdiri di depan kelas yang agak lama, seperti itu. Anak tersebut akan takut hanya dengan guru kelas tersebut, dengan bapak atau ibu guru yang berada di jam pertama. Tapi ketika berganti dengan guru mapel lainnya, apakah anak-anak kita tersebut akan merasa takut? Tentu yang jelas gambaran anak-anak itu pasti akan bergambar hanya takut dengan guru kelasnya atau wali kelasnya. Dan bapak ibu guru yang lain mungkin bisa menjadi pelampiasan bagi dia, karena dia mungkin merasa tertekan ketika di dalam kelas, merasa terpojokkan karena situasi, akhirnya timbul suatu tingkah laku ataupun perilaku yang kurang baik sehingga membuat bapak atau ibu guru yang lainnya yang masuk ke kelas tersebut akan merasa jengkel kepada anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin diri anak tersebut. Hukuman yang bersifat positif. Kalau istilahnya kalau kita melihat di sini hukuman dengan hal yang positif. Kalau dibilang hukuman yang hal positif, contoh berlari di lapangan. Berlari di lapangan 10 kali. Itu apakah hal itu tersebut positif? Atau diminta anak-anak menuliskan PR sebanyak 2 kali lipat dari biasanya, apakah itu hal yang positif? Mungkin menurut kita selaku guru, seperti contohnya menyalin naskah itu positif, karena harapannya anak tersebut nantinya dapat menulis dengan lebih baik dan juga akan mengalami namanya istilah itu perubahan tingkah laku atau perilaku menjadi lebih baik. Tapi perlu diingat bapak ibu guru yang terkasih, bahwa yang namanya hukuman itu pasti akan menimbulkan yang namanya seperti rasa sakit. Rasa sakit itu tidak hanya dalam bentuk fisik. Rasa sakit itu bisa berada di hati anak-anak tersebut. Sakit hati. Namanya sakit hati itu prosesnya panjang sekali pengobatannya. Memang harapan kita selaku pendampingnya atau penuntun di sekolah, anak tersebut itu akan menjadi lebih baik, harapannya seperti itu. Tapi apakah kita pernah menanyakan ke anak tersebut? Apakah kita pernah berbicara empat mata dengan anak tersebut? Apa yang dirasakan anak tersebut ketika mendapatkan suatu hukuman? Kalau dibilang mungkin mendapat suatu konsekuensi dari tindakan yang kurang baik yang telah mereka lakukan. Nah, terus untuk yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kalau dilihat bapak ibu suster di sini, ini bagus sekali ini dengan penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi bapak ibu suster, kita juga harus memahami hal tersebut. Penghargaan seperti apa yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar anak itu? Penghargaan atau bagus, kamu bisa menjawab dengan itu, atau dikasih permen, atau diberi sebuah benda supaya anak tersebut bertambah motivasi belajar. Kan yang namanya aku akan mendapatkan hadiah, aku akan mendapatkan hadiah dari bapak ibu guruku. Nah, ketika anak tersebut tidak tercapai keinginannya tersebut, pasti akan timbul yang namanya juga sakit hati. Alah, bapak ibu guru berarti itu sudah nggak ingat lagi kalau anak-anak muridnya yang berprestasi, kalau
mendapatkan juara lalu diberi hadiah, pasti lupa Bapak Ibu. Pasti itu akan timbulnya kan seperti itu. Ada yang namanya sakit hati. Terkait ini semua, saudara Bapak Ibu yang terkasih, nanti akan lebih gamblang lagi dijelaskan di kegiatan yang namanya restitusi. Nanti ada. Dan kemudian untuk selanjutnya, nah kita ke budaya positif. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan karakter-karakter yang baik dari murid, baik itu bagi murid, guru, serta seluruh komponen sekolah, sehingga nantinya seluruh komponen sekolah itu akan tercipta pribadi-pribadi yang utuh dan memiliki karakter yang kuat. Itu budaya positif. Dari budaya positif ini terdapat beberapa konsep yang nanti akan kita pelajari bersama. Dari konsep dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru serta suster, pada waktu kami melaksanakan pendidikan guru penggerak beberapa waktu yang lalu di LMS, yaitu elaborasi, kami diajari oleh seorang instruktur nasional yang bagi kami luar biasa. Orangnya masih muda sekali. Orangnya masih muda, mungkin seusia antara Bu Maria ataupun Bu Justina. Masih muda sekali. Luar biasa dalam penyampaiannya itu. Diibaratkan ketika kita itu diminta untuk menggenggam sesuatu yang begitu penting bagi hidup kita, yang kalau bisa orang lain tidak boleh ada yang tahu. Kita diminta untuk menulis sebuah dalam kertas kecil, menulis sesuatu yang harus dipegang kuat-kuat, apapun itu godaannya, apapun itu bujukannya, apapun itu rayuannya, diharapkan itu tidak akan terbuka atau dibagikan ke orang tersebut. Itu kami diajari seperti itu. Nah, kira-kira suster Bapak Ibu, kalau suster Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangatlah penting dan diminta untuk menyimpan, digenggam, kira-kira kalau dirayu, mungkin dirayu, dibujuk supaya itu dibagikan ke yang merayu itu, diperbolehkan atau tidak? Walaupun dengan berbagai macam cara agar bisa dibuka ataupun bisa diberikan. Mungkin dari hal ini ada yang menanggapi? Boleh. Diibaratkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat sekali penting, kemudian ada bujukan rayuan dari luar. Apa sih yang kamu simpan? Apa sih yang Anda simpan? Boleh dong saya tahu, boleh dong saya lihat. Nah seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu Sustar? Ada yang boleh menjawab? Bu, monggo. Terima kasih. Setiap orang itu pasti mempunyai sesuatu hal yang sangat rahasia, bahkan juga tidak boleh diketahui orang lain, bahkan saudara kandung pun demikian. Apa yang disampaikan Pak Nugroho tadi, kalau itu sesuatu yang
penting dan sesuatu yang memang tidak harus diberitahukan kepada orang lain, itu menjadikan suatu prinsip. Prinsipnya ialah kita harus berpegang teguh apa yang menjadi milik kita. Karena apa? Mungkin ada resiko seandainya ini sampai saya berikan ke teman atau diberitahukan ke orang lain, mungkin itu akan menjadi juga berbahaya atau merugikan diriku sendiri yang punya, bahkan mungkin juga orang lain yang menerima. Itu untuk hal-hal yang sekarang saya katakan itu prinsip, dan memang kita punya prinsip berpegang teguh pada apa yang menjadi pegangan kita yang seharusnya memang tidak disebarluaskan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas tanggapannya. Ada lagi? Oh, Suster Teresia, monggo. Saya punya pandangan sedikit berbeda. Hal yang kita pegang bagi saya itu adalah seperti yang paling penting bagi saya adalah nilai-nilai hidup. Nilai hidup seperti Cornelius, seperti kita punya cinta kasih, iman, keyakinan kita. Bagi saya itu itu harus kita bagikan kepada orang lain. Kasih, ya cinta kasih, lalu iman kita perlu kita rasakan, baik diterima maupun tidak diterima. Lalu kalau cinta kasih kita perlu mengasihi sesama. Itu kalau nilai-nilai hidup bagi saya justru itu bisa kita genggam untuk diri kita, tapi kita bisa berbagi pada orang lain. Prinsipnya seperti saya, misalnya saya punya iman tertentu, saya tidak mungkin mengganti iman saya dengan hadiah tertentu. Misalnya saya pindah keyakinan tertentu karena saya mendapat mobil misalnya. Bagi saya itu sesuatu yang penting, bagi saya tidak akan tukar dengan hal lain. Jadi saya pegang teguh, tetapi saya bisa merasakan juga kepada orang lain. Cinta kasih juga demikian. Hal-hal yang baik yang kita pegang di sekolah juga bisa kita bagikan. Budaya-budaya positif itu bisa kita bagikan. Tapi kita tetap pegang teguh dan nanti saya menjalankan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya saya disiplin, ya saya datang pada waktunya, itu saya jalankan sungguh-sungguh. Jadi itu prinsip saya. Jadi kalau saya tidak melihat teman orang lain, kalau orang lain datang jam sini aku boleh terlambat, dia itu boleh terlambat, tapi berarti kurang berpegang teguh pada prinsipnya yang dianggap sebagai nilai dan saya anggap sebagai nilai. Itu menurut saya. Terima kasih Suster atas tanggapannya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu dulu atau Suster? Cukup? Suster, Bapak Ibu yang terkasih, jelas jika kita memiliki sesuatu yang begitu penting bagi diri kita mungkin akan susah sekali, bahkan mungkin tidak mungkin akan dibagikan dengan orang lain. Salah satu contohnya keluarga. Apakah Bapak Ibu Suster berkenan jika keluarganya diminta oleh orang lain? Tidak mungkin. Maka tentu akan menjaganya, bahkan menjaganya dengan mungkin kalau dibilang dengan taruhan nyawa, kalau dibilang seperti itu, untuk menjaga hal tersebut. Mungkin tadi Suster Teresia sudah menyampaikan keyakinan terhadap iman tertentu tetap dijaga sampai akhir hayat, dan juga yang lainnya. Kami yakin bahwa semuanya tentu akan ibaratnya akan dijaga sampai kapanpun, dan itu semua membutuhkan yang namanya pengontrolan diri. Pengontrolan diri ini dibutuhkan sekali, terlebih dalam paradigma perubahan untuk paradigma belajar kita. Kita terapkan juga berada di sekolah. Bapak Ibu serta Suster mengutip pendapat, tetapi kalau menghendaki perubahan besar, ubahlah paradigma. Dalam teori ini juga ditegaskan kembali perubahan paradigma pembelajaran di Indonesia telah secara fundamental pada saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dalam undang-undang tersebut secara tersurat jelas menyatakan bahwa perubahan paradigma pembelajaran merupakan tuntutan dari reformasi pendidikan, di mana salah satunya menyebutkan bahwa reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional berubah dari paradigma pengajaran menjadi paradigma pembelajaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah serta pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan untuk menerapkan tujuan ini, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Dan siapakah itu pimpinan pembelajaran? Yaitu kita. Kita adalah pemimpin-pemimpin dalam suatu pembelajaran. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, cobalah sekali waktu kita mengamati lingkungan sekolah kita saat ini. Menurut saudara Bapak Ibu, bagaimana suasana? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana gurunya saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung adalah cermin dari nilai-nilai yang sekolah kita anut dan kita yakini saat ini. Selama ini, bahkan tidak hanya saat ini, tapi selama dari dulu hingga sekarang. Jadi dari aktivitas kita sehari-hari di sekolah, mengamati lingkungan sekolah, cara kita bertegur sapa dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah, dengan karyawan lainnya, dengan rekan guru yang lain, dengan orang tua, dengan murid, bahkan sebaliknya. Itulah cermin dari nilai-nilai karakter yang selama ini kita yakini. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, untuk itulah menciptakan lingkungan yang positif sehingga nantinya akan terbentuk budaya yang positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita jalani, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Diharapkan nantinya setelah lingkungan sekolah menjadi budaya yang baik, tentu anak-anak didik kita akan mengalami suatu istilahnya tertular dengan sesuatu yang positif pula, karena setiap hari kita bertemu, bercengkrama, bertegur sapa, tentu akan menimbulkan sesuatu yang sehingga menimbulkan rasa aman
nyaman, merasa disayangi, merasa dihargai, didengarkan, sehingga murid akan menjadi lebih bahagia. Karena seperti apa yang telah diajarkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Bisa Dewanto, bahwa anak-anak yang berbahagia dalam belajar akan lebih berkembang, akan lebih maju, baik dalam intelektualnya, emosionalnya, sosialnya, bahkan juga daya juangnya. Bapak Ibu serta suster yang terkasih, selain tanggung jawab tadi yang telah kita dengarkan bersama, sebagai seorang pendidik, kita itu juga diharapkan dapat menghilangkan atau istilahnya mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid, potensi anak-anak didik kita. Apa saja itu kira-kira, suster Bapak itu gangguan-gangguan ataupun godaan-godaan sehingga anak tersebut terganggu, dan itu sebagai pemimpin pembelajaran kita pun dituntut untuk dapat menghilangkan, mencabut gangguan-gangguan tersebut, masalah-masalah tersebut. Kira-kira apa sistem buat itu? Mau? Ada yang menanggapi? Kira-kira gangguan apa yang bisa terjadi? Siapa tahu. Dan itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Gangguan-gangguan apa saja yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak atau potensi anak untuk menjadi lebih baik, itu apa kira-kira Pak Ibu Sister? Bisa anak kasih contoh gitu. Lingkungan di mana Bu? Di rumah dan juga di sekolah. Nah, yang di sekolah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik di sekolah, yang di rumah menjadi tanggung jawab seorang tua sebagai pendamping anak di rumah. Begitu, bisa Bapak Ibu? Ya. Oke. Bapak Ibu serta suster, menciptakan lingkungan yang positif di sekolah sangatlah penting. Menciptakan lingkungan yang positif di sekolah merupakan perjalanan pendidikan yang harus dijalani. Tadi sudah kami sampaikan itu. Dan ketika itu semua terwujud, tentu akan menimbulkan yang namanya murid akan merasa bahagia dan sejahtera. Seperti itu. Sehingga dalam pendampingan, para murid kita pun akan lebih mudah dalam menerima serta menyerap segala bentuk pembelajaran di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, saudara suster, dalam menciptakan lingkungan yang positif ini, seorang guru, khususnya di sekolah, seorang guru tidak hanya berbuat sendiri. Dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak. Tadi juga sempat disinggung bahwa ini semua untuk menciptakan lingkungan yang positif melibatkan seluruh warga sekolah, dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dalam dipaguyuban orang tua, komite sekolah, itu sangat mendukung dalam menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Dan itu bukan saja hanya disampaikan, tapi kita selaku pelaku pendidikan juga dapat memberikan contoh-contoh yang konkret, keteladanan nyata yang bisa dilihat oleh menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, contohnya agama, kebudayaan, kemudian tidak ada tekanan ataupun yang menghalangi untuk berkreasi dan berekspresi, saling memahami dan mendukung satu sama lain terhadap segala sesuatu yang positif.
sehingga nantinya di lingkungan sekolah tersebut akan tercipta sebuah hubungan yang baik dan harmonis di seluruh pihak, antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, guru dengan orang tua murid, dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, sehingga akan mendatangkan suatu iklim yang positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu terkait disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Suster, terima kasih. Tadi kita sudah sempat menyampaikan tentang kontrol diri. Ketika kita diminta untuk menggenggam sesuatu yang sangat penting, itu berpengaruh atau itu dipengaruhi oleh kontrol diri kita selaku guru. Dalam disiplin positif dan nilai kebajikan ini, disiplin positif tidak lepas dari perubahan paradigma teori kontrol ataupun teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari beberapa istilah ilusi kontrol dalam hal ini teori pilihan, di manakah posisi kita selama ini? Iya, mungkin kita lebih cenderung bahwa guru adalah sebagai pengontrol murid. Selama ini mungkin tidak hanya, saya kira semuanya harapannya emang kita guru selalu guru itu merasa bahwa kita selama ini mengontrol murid. Dari hal ini kan harapannya ada perubahan, suatu perubahan paradigma. Terus kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita ketika ngomong yang baik-baik, ini ke siswa, lebarnya siswa merasa bersalah. Nah, kita juga pernah ataupun kadang-kadang mengalami hal tersebut ke anak murid kita. Harapan kita murid itu merasa bersalah, nah seperti itu. Itu selama ini kita juga lakukan. Kemudian ada istilah lagi atau ilusi yang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin kita pun berlaku demikian. Dan ini kalau yang paling akhir ini saya kira tidak hanya guru, hampir semuanya rata-rata bahwa orang dewasa itu tuh memiliki hak untuk memaksa. Semoga ini menjadi bahan permohonan kita sebagai refleksi kita nantinya. Bapak Ibu serta suster, kita sering mendengar istilah disiplin. Kita tahu bersama bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini itu berasal ataupun berkonotasi dengan disiplin diri dari para muridnya Sokrates dan Plato. Karena disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kita. Di budaya kita seperti itu. Disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Supaya kita patuh, itu disiplin seperti itu.
Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi istilahnya, ketika ada salah satu anggota kelas yang ibaratnya tidak disiplin waktu, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, atau bahkan tidak melakukan tugas, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Mungkin apa buatan selama ini? Nah, seperti itu. Yes. Apakah kedisiplinan itu kaitannya dengan kesepakatan bersama? Bagaimana kalau seseorang kita sudah buat kesepakatan bersama tetapi tidak melakukan kesepakatan itu, apakah dia disebut indisiplin atau gimana? Pertanyaan yang luar biasa, Saudara. Itu nanti akan dijelaskan secara gamblang pada saat adanya keyakinan-keyakinan yang akan dibentuk di sekolah. Itu nanti akan dijelaskan di situ. Ya, Saudara ya. Mohon maaf sebelumnya tidak kami jawab langsung. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Kemudian, menyangkut kontrol diri tadi, Bapak Ibu, perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Tadi sudah kita sepakati bersama, adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak memaksa kita, tapi justru kita memahami dari seseorang yang kita hadapi, yang kita ajak berbicara. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada istilah orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pilihannya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dengan tegas, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Justru yang diharapkan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan suatu berbagai pilihan-pilihan baru. Kemudian fitrah model berpikir menang atau kalah. Mungkin selama ini kita seperti itu, menang atau kalah, itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi harapannya lagi ketika kita sudah mempelajari istilah teori kontrol atau pilihan, bahwa model berpikir kita diharapkan untuk menang, semuanya menang. Win solution. Jadi, suster Bapak Ibu yang terkasih, disiplin positif dipandang dari teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Di sini ada beberapa pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selalu berpikir menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan perubahan-perubahan, pilihan-pilihan baru. Lanjutnya lagi, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu harus kita sadari di pikiran kita. Tapi justru kita diharapkan untuk berpandangan lebih luas, memiliki gambaran yang, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saudara Bapak Ibu,
kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Saudara Ibu, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan atau ingin dicapai oleh tiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal tidak hanya bersifat di Indonesia saja atau istilahnya lokal atau di Lampung saja, tidak, tapi seluruh dunia, lintas bahasa, suku bangsa, agama, bahkan latar belakang. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tadi, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu perlu kita ingat, perlu kita pahami bersama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut? Dalam hal ini kita kenal mungkin kalau di Indonesia profil pelajar Pancasila itu. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah yang saat ini kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, untuk materi terakhir di sini yaitu terkait teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, khususnya untuk teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu serta suster yang terkasih, selama ini kita sadari bahwa manusia itu memiliki 3 motivasi dalam hidup. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nek iso ojo kena hukuman. Nek iso, seperti itu kan Pak Ibu, Suster. Itu salah satu perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi orang atau motivasi manusia yang saat ini kita tahu bersama ini. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, motivasi dikenal dengan istilah motivasi dari luar atau eksternal, dan juga motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia inilah diharapkan kita memiliki tujuan untuk lebih berdisiplin positif. Diharapkan tidak hanya kita, tetapi anak murid kita dapat lebih menghargai diri sendiri. Dan itu semua tidak akan tercapai jika tanpa pendampingan, tuntunan dari kita sebagai guru-guru mereka. Ketika seorang anak berkata dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu harapannya anak akan menimbulkan suatu pemikiran seperti itu, bernalar kritis. Kira-kira saya akan menjadi orang yang seperti apa ya jika saya nanti melakukan ini. Dengan pendampingan, tuntunan suster, Bapak Ibu guru, tentu apa yang menjadi tujuan mereka pun akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada
Ibu Maria Yonita Widyastuti untuk dapatkan melanjutkan kegiatan pementasan ini. Untuk waktu kami persilakan. Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini juga tidak disarankan ternyata. Kita tidak boleh menjadi guru dengan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau yang tadi penghukum, otomatis muridnya tertekan ya. Kalau yang ini akan membuat mereka merasa tidak berharga, seperti itu. Ini juga tidak boleh loh Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak dengan nada yang keras, walaupun kalimatnya lembut tapi sangat menyakitkan. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Biasanya ada ya Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman dengan muridnya. Nah, guru di posisi teman ini biasanya menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya seperti ini kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya, kamu harus berangkat pagi, seperti itu. Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman. Kadang-kala kita memposisikan murid kita sebagai teman. Ini juga tidak disarankan ternyata. Tidak disarankan ya. Kenapa? Karena kalau saya membaca, kenapa tidak boleh? Karena nanti murid tersebut hanya mau nurut dengan guru tersebut. Begitu. Jadi ketika dengan guru yang lain, murid tersebut merasa acuh. Jadi kalau kita memposisikan hanya sebagai teman, ini tidak disarankan ya. Sekarang yang keempat, posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau ini ciri-cirinya seperti ini. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya guru akan mengatakan seperti ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan. Jadi kalau pemantau itu biasanya sudah mencatat ya, hari ini terlambat berapa kali, seperti itu. Jadi sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi ini ternyata juga tidak disarankan. Jadi posisi apa yang disarankan? Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer. Nanti juga saya akan putarkan videonya ya. Contoh ciri-ciri guru sebagai teman, penghukum, pemantau. Nah, kalau di sini ciri-ciri guru sebagai manajer itu yang namanya manajer kan hanya apa ya? Mengawasi ya, bukan memanage. Artinya dia hanya mengarahkan seperti itu. Contohnya seperti ini, akan mengatakan seperti ini, apa yang kita yakini, maka dari itu sebelumnya diingatkan kembali tentang peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah,
Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita sebagai manajer itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, supaya lebih jelas. Kalau kita sebagai posisi
posisi memantau. Posisi manajer, selain mengingatkan keyakinan yang sudah disepakati, guru juga membantu murid untuk mencarikan solusinya. Sebaiknya ada di posisi manajer. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi itu alasannya mengapa disebut sebagai keyakinan bukan sebagai peraturan. Karena kalau sebagai keyakinan itu menjalankannya akan lebih tergerak murid itu. Nah,
Nah, ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Di sini kemarin sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya lakukan sambil melihat video. Yang saya lakukan adalah murid-murid menuliskan peraturan apa sih yang kalian inginkan supaya sekolah atau kelas kita menjadi lebih efektif. Nah, di situ saya mengajak para murid untuk menuliskan peraturan yang diinginkan seperti kesepakatan, tapi kita sebutnya sebagai keyakinan. Nah, kemudian nanti satu persatu setelah anak-anak menulis peraturan yang diinginkan, kemudian anak-anak diajak untuk menempelkan peraturan tersebut dan mengelompokkan. Untuk menuliskan peraturan. Nah, dari hasil yang sudah dituliskan oleh anak-anak, di situ kita bisa merinci kembali dari peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Contohnya bisa dilihat di bagian sana sudah saya tempel, ada 4 keyakinan yang sudah kita sepakati oleh anak-anak kelas 5. Yang pertama, saling menghargai teman, menjunjung nilai kejujuran, kemudian disiplin waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas serta kewajiban. Nah, ini di sini anak-anak mulai untuk menempelkan, mengelompokkan seperti itu. Jadi itu contoh pengalaman yang sudah saya lakukan, bagaimana saya bersama anak kelas 5 untuk membuat suatu keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan kembali. Setelah keyakinan kelas, di sini yang paling akhir saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, tadi di awal Bu Maria mengatakan kalau bisa sebutan hukuman itu diganti agar tidak terkesan negatif ya. Nah, kalau di sini sebutannya adalah restitusi. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada apa saja di situ?
adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya kita bisa mengatakan seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi walaupun anak itu melakukan kesalahan, tetap kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Begitu. Nah, langkah yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Di posisi ini kita bisa mengatakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita contoh gunakan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, kalau segitiga ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan kembali keyakinan apa yang sudah kita sepakati di situ. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, kita sebagai guru dalam menyikapi suatu persoalan atau menyelesaikan suatu persoalan itu menggunakan segitiga restitusi. Posisi manajer ya, posisi manajer dengan segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan membuat anak itu merasa tambah gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan dong kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kemudian mengajak murid kembali untuk bagaimana mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Saya juga akan mencoba menayangkan 5 menit lagi ya, menayangkan video bagaimana contoh menyelesaikan persoalan dengan segitiga restitusi.
stabilkan identitas. Tetap kita stabilkan identitas anak. Kamu berbuat salah nggak apa-apa, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan dong melakukan hal seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati. Nah, kalau kamu melanggar kira-kira bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Jadi demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih banyak kekurangan. Jadi untuk itu saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Suster, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami, mendukung kami dalam proses menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Semoga apa yang sudah kami bagikan menambah wawasan walaupun hanya sedikit. Terima kasih. Jadi kita Saya menambah sedikit terima kasih saya berbagi juga terima kasih kepada Suster
Ditulis jangan terlalu kecil. Nggak usah diberi nama, nggak apa-apa. Tidak usah diberi nama. Nah. Oke. Baik, ya kamu sudah menulis, kemudian nanti peraturan yang sudah kamu tulis kita akan tempelkan di sini. Kita akan lihat bersama, ya. Oke, dari absen 1 silakan. Terus nanti kita kelompokkan ya. Baik. Tempel, boleh. Absen 2 boleh menyusul. Menghargai absen 3. Masih menghargai. Kebetulan absen 1, 2, 3 itu menghargai, jadi kita lakukan menghargai. Lanjut. Absen 4. Jujur ya, jujur. Nanti kita kelompokkan di bawah dulu ya. Lanjut. Jujur. Menghargai. Apa maksudnya menghargai? Lanjut. Ketertiban. Menjaga ketertiban. Ini 7. Lanjut. Absen 7. Menghargai berarti masuk ke sini menghargai. Oke, lanjut. Disiplin. Berarti masuknya ke oh, ini disiplin datang ke satu. Oke, lanjut. Disiplin. Oke. Disiplin, oke, sudah bisa mengelompokkan ya dari yang sudah ada. Lanjut. Membantu. Oke. Lanjut. Bertanggung jawab. Baik. Oke, sudah pandai, sudah bisa mengelompokkan. Lanjut. Disiplin. Lanjut. Menghargai. Boleh di sebelah sini nggak masalah ya? Masih sangkut paut menghargai. Lanjut. Atau ini geser ke sini.
menghargai. Masih di bagian menghargai. Lanjut. Masih bagian menghargai. Oke, boleh minta tolong di disiplin, disiplin. Oke, bisa kita lihat di sini peraturan kelasnya sudah kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. Bagian menghargai, jujur, kemudian ketertiban, disiplin, saling membantu dan bertanggung jawab. Baik, jadi anak-anak, dari peraturan yang kemarin kita buat, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas di kelas 5 ini. Yang pertama ada apa? Saling menghargai teman. Yang kedua, Menjunjung nilai kejujuran. yang ketiga, Disiplin waktu. yang keempat. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Baik, ini keyakinan kelas kita yang akan kita terus gunakan dan yakini, yang akan kita tempel nanti di pojok sebelah sana. Kemudian dari sini juga kita menentukan kesepakatan. Jadi kita harus menjunjung nilai kedisiplinan, menjunjung nilai kejujuran, kemudian tanggung jawab dan saling menghargai. Jelas ya? Jadi dari saling menghargai ini kita akan junjung nilai menghargai ya, menghargai teman. Guru berarti dihargai nggak? Ya dihargai dong teman. Guru itu bisa menjadi teman, bisa menjadi orang tua. Yang kedua adalah menjunjung nilai kejujuran. Nilai jujur ini juga harus kita junjung, jujur baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Disiplin waktu, disiplin. Juga sangat penting. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi itulah nilai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita gunakan. Jelas? Nanti ini akan kita tempel di sekitar kelas kita. Seperti itu ya. Baik, selamat siang. Tanggapan saya untuk hasil sosialisasi Pak Peter dan Bu Maria secara keseluruhannya sudah baik, cara penyampaiannya baik, lalu materinya juga bermanfaat untuk perkembangan sekolah kami. Terima kasih. Ya, Pak. Salam Fransiskus berjiwa besar. Nama saya Antonius Tumiran, guru SD Fransiskus Kalirjo. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Maria Yunita dan Pak Peter Agung Winko mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah-sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam Fransiskus berjiwa besar. Nama saya Renata Elvina
bersama